Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah langka tentang detik-detik seorang pemuda miskin selamatkan seorang polwan cantik yang hanyut. Semua menangis melihat endingnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak solawat ini menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Puspasari, di lereng pegunungan Tanjung Jaya. Desa ini tampak tenang dan damai. Tapi di balik keheningan alamnya, tersimpan kisah getir seorang pemuda bernama Sandi Gumilang. Seorang yatim piatu sejak kecil. Hidupnya berjalan seperti aliran sungai Sekayu yang tak pernah berhenti, meski keruh dan penuh rintangan. Sandi tinggal di sebuah gubuk kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Letaknya persis di pinggir sungai, di atas tanah milik desa yang dibiarkan kosong karena rawan longsor. Atapnya bocor, lantainya rapuh, tapi disitulah Sandi berteduh dari hujan dan terik matahari. Setiap hari, sejak matahari belum muncul, Sandi sudah menyusuri aliran Sekayu. Ia mengumpulkan sampah plastik, botol bekas, bahkan logam karatan yang hanyut bersama arus. Barang-barang itu ia jual ke pengepul di pasar kecamatan. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras murah, sabun batang, dan sesekali lauk tempe. Tak banyak orang yang peduli padanya. Anak-anak sering mengejek, menyebutnya pemulung jorok. Orang dewasa menatapnya rendah, menganggap keberadaannya mengganggu pemandangan. Tapi Sandi tidak membalas. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam kesunyian hidupnya, Sandi menyimpan satu hal yang tak pernah ia jual, harga diri. Meski miskin, ia dikenal jujur dan suka menolong. Pernah suatu ketika, seorang ibu kehilangan dompet di jalan pasar. Sandi yang menemukannya, langsung mengembalikannya tanpa mengambil sepeser pun. Ibu itu menangis haru. Tapi meski begitu, orang-orang tetap menganggapnya hanya sebagai anak pinggiran. Tak pantas duduk sejajar, apalagi disanjung. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan deras turun hampir setiap hari. Sungai Sekayu meluap, airnya berubah coklat pekat, membawa sampah dan batang pohon tumbang dari hulu. Desa Puspasari mulai panik. Beberapa rumah di dataran rendah sudah terendam air setinggi lutut. Pemerintah mengirimkan bantuan logistik dan tim relawan untuk membantu warga. Sandi memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, karena namanya tak tercatat sebagai kepala keluarga. Tapi ia tetap membantu. Ia ikut memindahkan barang-barang warga ke tempat yang lebih tinggi, menuntun anak-anak sekolah melewati jembatan licin, dan menyalakan obor saat listrik padam. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan petir menyambar tanpa henti. Sandi duduk di depan gubuknya, menatap air sungai yang nyaris menyentuh lantai rumahnya. Ia tahu, jika air naik sedikit saja, gubuk itu akan hanyut bersama arus. Namun di balik semua kekhawatiran itu, Sandi belum tahu bahwa takdirnya sedang bersiap membawa kejutan besar. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya, yang akan mengguncang seluruh desa, bahkan dunia maya. Saat itu, ia masih Sandi si pemulung sungai. Tapi sebentar lagi, namanya akan dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan nyawa seorang perempuan tangguh, di tengah derasnya arus dan bisik-bisik kejam masyarakat. Dan semuanya akan dimulai saat fajar tiba. Brigadir Lasmi Puspita. Namanya mulai dikenal di lingkungan Polres Tanjung Jaya sebagai sosok muda yang berani, tegas, dan tak pernah lelah turun langsung ke lapangan. Di balik wajah cantiknya, ada jiwa yang terlatih menghadapi keadaan darurat, dari konflik desa hingga bencana alam. Ketika berita tentang potensi banjir besar di desa Puspasari mulai mencuat, Lasmi menjadi relawan pertama yang menawarkan diri untuk turun ke lokasi. Atasannya sempat melarang, khawatir keselamatan Lasmi terancam. Tapi ia bersikeras. Katanya, seragam ini bukan hanya lambang kekuasaan, tapi tanggung jawab untuk melindungi mereka yang tak mampu melindungi diri. Lasmi berangkat bersama tim gabungan TNI,
Basarnas, dan BPBD. Mereka tiba saat hujan mengguyur tanpa jeda. Jalan desa berubah menjadi kubangan, jembatan darurat goyah diterpa arus, dan warga mulai panik. Rumah-rumah di tepi sungai Sekayu terancam hanyut jika air terus naik. Lasmi tak hanya berdiam di posko. Ia mengenakan sepatu boot, jas hujan, dan menyusuri jalanan licin demi menyampaikan imbauan evakuasi langsung ke rumah-rumah warga. Tangannya menggenggam megafon. Suaranya lantang tapi bersahabat. Di wajahnya tak tampak rasa takut, meski alam seperti mengamuk. Pagi itu, arus sungai semakin deras. Lasmi bersama 2 petugas lain menyusuri tepi Sekayu, mencoba memastikan tak ada warga yang tertinggal di bantaran sungai. Kabut tipis menutupi pandangan. Tanah yang mereka pijak basah dan lunak. Hujan semalam membuat beberapa bagian tebing sungai mulai retak. "Cepat, kita harus kembali ke atas," teriak salah satu petugas. Namun belum sempat Lasmi melangkah mundur, tanah di bawah kakinya ambles tiba-tiba. Ia tergelincir, tubuhnya terjerembab ke sungai, lalu terseret derasnya arus coklat yang menggulung tanpa ampun. "Lasmi!" Teriakan itu menggema. Tapi tak ada tangan yang terulur. Warga yang melihat kejadian itu hanya berdiri terpaku. Arus terlalu deras, tak seorang pun berani melompat menyelamatkan. Di kejauhan, dari balik gubuk reyotnya, Sandi mendengar teriakan dan suara gaduh. Ia berlari, menembus hujan dan lumpur, menyusuri sungai. Matanya menatap tubuh seorang perempuan yang terbawa arus, terseret di antara potongan kayu dan sampah. Tanpa berpikir panjang, Sandi menjatuhkan barang bawaannya. Ia melepas kaos lusuhnya, lalu terjun ke sungai. Tubuhnya yang kurus melawan derasnya air, berenang sekuat tenaga menuju arah perempuan itu. Beberapa warga yang melihatnya menjerit, "Sandi, jangan, kamu bisa mati." Tapi Sandi tak mendengar. Ia berenang melawan derasnya sungai, tangannya terulur sejauh mungkin, hingga akhirnya berhasil meraih pergelangan tangan Lasmi yang mulai lemas. "Pegang!" teriaknya. Lasmi masih sadar, meski tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia menggenggam tangan Sandi dengan sisa kekuatan yang ada. Arus masih kuat, menyeret mereka ke arah tikungan sungai yang sempit. Di sana, ada batang pohon tumbang yang melintang, cukup untuk menghentikan laju arus. Dengan sekuat tenaga, Sandi menyeret tubuh Lasmi ke arah batang pohon itu. Ia mencengkeramnya erat. Kaki dan tangan memeluk kayu licin itu, sampai tubuh mereka akhirnya berhenti terbawa arus. Napasnya tersengal. Lasmi tak bisa bicara. Matanya menatap Sandi, penuh campur aduk antara rasa terkejut, takut, dan syukur. Saat itu, ia hanya bisa memeluk Sandi erat, seolah-olah seluruh dunianya bergantung pada tangan pemuda kumal yang tak dikenalnya ini. Warga yang melihat dari tepi sungai mulai berteriak minta tolong. Beberapa dari mereka mulai mencari tali, bambu, atau apapun yang bisa dilempar untuk menarik 2 nyawa itu ke tepian. Saat tubuh mereka akhirnya berhasil ditarik ke darat, semua mata menatap Sandi. Diam, tak percaya. Anak miskin yang biasanya diremehkan itu baru saja menyelamatkan seorang polwan. Bukan sembarang polwan, tapi Brigadir Lasmi, perempuan pemberani yang dihormati semua aparat. Dan di saat itulah, tanpa banyak kata, takdir mulai menulis cerita baru untuk Sandi dan Lasmi. Sebuah kisah yang kelak membuat banyak orang meneteskan air mata. Tubuh Lasmi masih gemetar saat berhasil ditarik ke darat. Nafasnya terengah, bibirnya pucat. Sementara Sandi, pemuda yang baru saja menyelamatkannya, duduk bersandar di batang pohon. Wajahnya pucat dan rambutnya menutupi luka di pelipis kanan. Darah mengalir pelan, tercampur air hujan yang belum juga berhenti turun dari langit. Beberapa warga segera membantu. Lasmi diberi jaket kering, tubuhnya diselimuti. Namun perhatian mereka justru terpusat pada Sandi, pemuda kumuh yang kini terbaring lemas dengan luka terbuka di kepala. Salah satu remaja desa yang kebetulan memegang ponsel, merekam detik-detik dramatis saat Sandi melompat ke sungai dan menarik tubuh Lasmi dari kematian. Video itu, tanpa disadari, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Sementara itu,
Tim medis dari posko evakuasi datang membawa Tandu. Sandi dibawa ke balai desa yang dijadikan tempat penanganan darurat. Luka di kepalanya dijahit 5 jahitan. Dokter bilang, jika ia terlambat ditolong, mungkin Sandi akan kehilangan kesadaran akibat pendarahan. Lasmi duduk di sampingnya, masih mengenakan pakaian lab basah dan wajah penuh rasa bersalah. "Kenapa kamu nekat? Sungai itu hampir membunuh kita berdua," ucapnya lirih. Sandi hanya tersenyum lemah. "Kalau saya biarkan Mbak hanyut, hati saya gak akan tenang seumur hidup." Lasmi terdiam. Hanya tatapan matanya yang bicara. Dalam benaknya, nama Sandi Gumilang mulai melekat bukan hanya sebagai penyelamatnya, tapi sebagai sosok yang membuatnya kembali percaya bahwa kebaikan sejati sering datang dari tempat tak terduga. Sore itu, video penyelamatan viral di media sosial. Puluhan ribu orang membagikannya. Judulnya jelas dan menyentuh. Pemuda miskin selamatkan poluan cantik dari arus deras. Komentar pun membanjiri. "Semoga pemuda ini diberkahi Allah." Air mata saya jatuh nonton ini. Bangga, masih ada orang baik seperti Sandi. Berita itu sampai ke telinga pejabat daerah. Kapolres Tanjung Jaya bahkan langsung datang ke posko. Ia menghampiri Sandi yang masih terbaring di kasur darurat, lalu menjabat tangannya dengan penuh hormat. "Kamu bukan hanya menyelamatkan anggota kami. Kamu sudah mengajarkan arti keberanian yang sebenarnya." Tak lama kemudian, Sandi diminta ikut ke kantor kecamatan. Ia ditawari bantuan biaya pengobatan, pakaian baru, dan bahkan sebuah pekerjaan di kantor kelurahan. Tawaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun Sandi menolak halus. "Terima kasih, Pak, tapi saya belum bisa meninggalkan warga sini. Masih banyak yang perlu dibantu." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Seorang pemuda miskin, yang selama ini hanya dipandang sebelah mata, kini berbicara dengan keberanian yang menyentuh hati. Lasmi memperhatikannya dari kejauhan. Senyumnya pelan, tapi dalam. Dalam dirinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan hanya kekaguman, tapi semacam rasa yang membuat dadanya hangat, meski udara di luar masih diselimuti hujan dan dingin pegunungan. Semenjak kejadian itu, Sandi tak pernah lagi berjalan sendirian di jalan desa. Warga menyapanya dengan hormat, anak-anak menirukan gaya berenangnya, dan para relawan lain mulai menjadikannya contoh teladan. Namun yang paling berubah adalah pandangan Lasmi. Ia mulai sering mengunjungi gubuk reot Sandi, membawa makanan, pakaian, dan kadang hanya duduk ngobrol di pinggir sungai yang dulu hampir merenggut nyawanya. Takdir mereka telah berubah. Dan kisah ini baru saja dimulai. Lasmi terbaring di ranjang rumah sakit kabupaten. Kakinya terkilir cukup parah, dan dadanya memar akibat benturan arus sungai. Meski begitu, bukan rasa sakit di tubuh yang menyiksa, melainkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam setiap detik kesepiannya, wajah Sandi hadir di bayangannya. Senyum sederhana, tubuh kurus, dan keberaniannya yang melampaui logika. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menghela napas panjang. "Pemuda itu menyelamatkan nyawaku. Tapi sekarang, dia yang harus menghadapi beban yang tidak pantas ia tanggung." Di luar rumah sakit, dunia sedang ramai memperbincangkan pahlawan dari desa Puspasari. Media datang silih berganti. Wartawan, relawan, bahkan pejabat desa berdatangan ke rumah gubuk di tepi sungai Sekayu. Semua ingin bertemu Sandi Gumilang, pemuda miskin yang kini jadi sorotan nasional. Tapi Sandi justru gelisah. Ia mulai merasa hidupnya tak lagi tenang. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kata-katanya dipotong, direkam, dan diunggah. Wajahnya dijadikan bahan berita, lalu dikomentari tanpa henti. Beberapa memujinya, tapi tak sedikit pula yang mencibir. "Ah, pasti cari sensasi. Jangan-jangan sudah disetting. Kalau benar miskin, kenapa bisa viral?" Sandi diam. Ia tak tahu harus menanggapi apa. Ia hanya seorang pemulung, bukan pahlawan. Ia hanya menolong karena hatinya tergerak, bukan untuk disanjung. Yang paling menyakitkan adalah saat ibunya jatuh sakit. Sejak Sandi viral,
Banyak tetangga mulai berbisik, menuduh keluarganya mengarang cerita. Ada yang menuduh ibunya berpura-pura sakit agar mendapat belas kasihan. Padahal, perempuan tua itu benar-benar lemah. Sudah lama mengidap sakit paru-paru dan kini makin parah karena stres. Sandi duduk di samping dipan bambu. Ibunya terbaring lemah. Matanya sayu. Napasnya berat. "Maaf, Bu." Sandi gak bermaksud bikin ibu susah. Ucapnya lirih sambil menggenggam tangan sang ibu. Perempuan renta itu hanya mengangguk pelan. Ia tahu, anaknya bukan pencari perhatian. Justru sejak kecil, Sandi adalah anak yang pendiam dan tak pernah menuntut apa-apa. Malam itu, Sandi menangis dalam diam. Di luar, suara jangkrik dan hujan rintik mengiringi kegundahan hatinya. Popularitas yang datang tiba-tiba justru membuat hidupnya makin berat. Beberapa hari kemudian, Lasmi yang sudah lebih sehat, diam-diam datang ke rumah Sandi. Ia membawa buah tangan dan beberapa obat untuk ibunya. Tak banyak yang tahu, ia datang bukan sebagai polwan, tapi sebagai manusia biasa yang ingin membalas kebaikan. Sandi terkejut. "Mbak Lasmi, bukannya Mbak masih dirawat di rumah sakit?" Lasmi tersenyum lembut. "Aku kabur sebentar. Gak tenang kalau belum lihat kamu dan ibumu." Keduanya lalu duduk di bel bambu. Obrolan mereka singkat, tapi hangat. Di tengah tekanan yang melilit Sandi, kehadiran Lasmi seperti setitik cahaya. "Aku tahu rasanya disalahpahami. Tapi percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya," kata Lasmi. "Mantap." Ucapan itu sederhana, tapi menyejukkan. Dan sejak malam itu, meski sorotan masih datang, Sandi mulai belajar berdiri tegak. Ia tak bisa mengontrol apa kata orang, tapi ia bisa memilih untuk terus jujur dan melakukan yang benar. Karena kadang, luka yang paling dalam, bukan yang terlihat di tubuh, tapi yang menancap di hati karena fitnah dan salah sangka. Dan itulah yang sedang ia hadapi. Hari itu, langit Puspasari mendung, seolah turut menyimpan rahasia yang mulai tumbuh di antara dua insan berbeda dunia. Lasmi kembali datang ke rumah Sandi. Kali ini, bukan diam-diam. Ia tak mengenakan seragam, hanya kemeja polos dan celana panjang. Rambut diikat sederhana. Wajahnya tampak tenang meski ada rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Sandi menyambutnya dengan kikuk. "Mbak Lasmi." Maksud saya, Brigadir." Lasmi tertawa kecil. "Panggil saja Lasmi. Hari ini aku gak datang sebagai polisi." Sandi mengangguk pelan. Mereka duduk di bel bambu yang sama seperti dulu. Tak ada formalitas, tak ada basa-basi. Hanya dua orang yang duduk di bawah langit kelabu, mencoba mengenal satu sama lain. Lasmi memandang sekeliling. Rumah itu lebih mirip gubuk. Dinding dari anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa sisi. Atapnya bocor, lantainya tanah, dingin dan lembab. Tapi di dalamnya terasa hangat, bukan karena fasilitas, melainkan karena hati yang tulus di dalamnya. "Ini, rumah kamu?" tanya Lasmi, pelan. Sandi tersenyum hambar. "Iya, dari kecil tinggal di sini sama ibu. Gak banyak yang bisa dibanggakan." Lasmi menelan ludah. Ia terbiasa dengan tugas lapangan, masuk ke pelosok, bertemu warga miskin. Tapi entah kenapa, melihat rumah ini membuat hatinya tergetar. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Sandi, aku kesini bukan cuma karena rasa terima kasih. Aku pengen tahu, siapa kamu sebenarnya? Orang yang berani nyelam di sungai banjir cuma demi nyelamatin orang asing, pasti punya hati yang luar biasa." Sandi diam. Ia menatap permukaan sungai sekayu yang mengalir tak jauh dari gubuknya. "Aku cuma gak mau ada orang celaka kalau aku bisa bantu," ucapnya lirih. Lasmi menatapnya lama. Jawaban sederhana itu justru membuat hatinya terenyuh. Di tengah dunia yang makin penuh kepura-puraan, ia menemukan satu jiwa yang jujur dan bersih. Di gubuk reyot, di tepi sungai. Obrolan mereka berlanjut tentang masa kecil Sandi yang yatim piatu sejak umur 7 tahun. Tentang perjuangan hidup memulung sejak masih remaja. Tentang mimpi-mimpinya yang sederhana, sekadar ingin ibunya bisa tidur nyenyak tanpa batuk-batuk.
Lasmi mendengarkan dalam diam. Setiap kata Sandi seperti menyentuh ruang terdalam di hatinya. Ia, yang selama ini terbiasa tegas dan menjaga jarak, kini mulai luluh oleh ketulusan seorang pemuda miskin. Hari itu, waktu berjalan lambat. Di antara suara aliran sungai dan angin lembah yang dingin, dua hati mulai mengenal bentuk satu sama lain. Ketika Lasmi berpamitan, langit mulai gerimis. Ia berdiri di depan rumah Sandi, memandang wajah pemuda itu yang penuh kelelahan tapi tetap ramah. "Terima kasih udah terima aku di sini, San," ucap Lasmi. Sandi hanya tersenyum. "Terima kasih juga udah datang." Lasmi ragu sejenak, lalu dengan lembut memeluk Sandi sebentar. Bukan pelukan cinta, tapi pelukan penuh rasa hormat dan syukur. Di bawah rintik hujan, dua hati yang berbeda mulai berjalan menuju arah yang sama. Perlahan, tanpa disadari, takdir mereka mulai terikat. Bukan karena peristiwa viral, bukan karena dunia yang menyorot, tapi karena mereka melihat satu sama lain sebagai manusia. Hubungan yang tumbuh antara Sandi dan Lasmi tak hanya menjadi perbincangan warga desa Puspasari. Riak kecil itu sampai ke telinga para petinggi di kota. Bukan pujian yang datang, tapi teguran. Di sebuah ruangan kantor polisi yang dingin, Lasmi berdiri tegak di hadapan atasannya. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan rasa kecewa yang dalam. "Brigadir Lasmi," suara atasannya terdengar tegas. "Kami menerima laporan kedekatan saudari dengan seorang warga bernama Sandi Gumilang. Apakah itu benar?" Lasmi menelan ludah, lalu menjawab mantap, "Benar, Pak. Saudari tahu apa dampaknya terhadap institusi ini? Kita bukan lembaga sembarangan. Citra kita harus dijaga. Hubungan dengan warga miskin tanpa latar belakang jelas seperti itu bisa jadi bahan ejekan publik." Kalimat itu menghantam hati Lasmi seperti batu. Ia ingin membela Sandi. Ia ingin mengatakan betapa tulusnya hati pemuda itu, betapa besar jasa dan keberaniannya. Tapi ia tahu, di balik meja ini, yang dihitung adalah status, bukan kebenaran. Atasannya melanjutkan, "Mulai hari ini, hentikan semua kontak dengan yang bersangkutan. Fokus pada tugas. Kalau tidak, kami anggap itu sebagai pelanggaran disiplin." Lasmi mengepalkan tangan. Dadanya sesak, tapi ia mengangguk perlahan. "Baik, Pak." Sore itu, ia kembali ke desa Puspasari. Hujan turun tipis, membasahi jalanan tanah yang becek. Ia berjalan cepat menuju rumah Sandi, berharap bisa bicara, menjelaskan segalanya, dan menguatkan hati yang sudah mulai goyah. Tapi begitu sampai, ia terdiam. Gubuk itu kosong. Tak ada suara, tak ada Sandi. Hanya pintu bambu yang terbuka sebagian, dan angin lembah yang mendesir pelan. Di atas bel bambu tempat mereka biasa duduk, ada selembar kertas terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, Lasmi mengambil dan membukanya. Tulisan tangan Sandi terpampang jelas. "Mbak Lasmi, maaf kalau aku pergi tanpa pamit. Aku cuma gak mau jadi beban buat siapapun, termasuk Mbak. Aku tahu, aku ini cuma pemulung dari desa, gak pantas dekat-dekat sama orang sebaik dan sepintar Mbak. Terima kasih buat semua waktu yang indah. Aku gak akan pernah lupa. Semoga Mbak selalu dalam lindungan Allah. Salam untuk semuanya. Tendi." Air mata Lasmi jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya bergetar memegang surat itu. Hatinya seolah remuk. Ia mencari ke sekeliling, memanggil nama Sandi, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi yang menjawab hanyalah suara sungai dan desir hujan. Ia terduduk di bel bambu itu, memeluk surat itu erat-erat, membiarkan hujan membasahi wajah dan hatinya. Sejak hari itu, desa Puspasari kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini terasa berbeda. Seperti ada satu cahaya kecil yang padam di tengah gelapnya malam. Dan bagi Lasmi, surat itu bukan sekadar kata perpisahan. Itu adalah jejak cinta tulus yang datang tanpa diminta, lalu pergi tanpa bisa dicegah. Hari-hari berlalu, namun hati Lasmi tak tenang. Meskipun ia tetap menjalankan tugas di kantor, pikirannya terus melayang pada satu nama, Sandi. Setiap malam,
Surat itu selalu ia baca ulang. Setiap kata seolah membakar dadanya dengan rasa bersalah dan rindu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Lasmi tak lagi peduli pada jabatan, pangkat, atau apapun yang pernah membuatnya bangga. Baginya, yang penting sekarang adalah satu hal, menemukan kembali cahaya yang pernah menerangi hari-harinya. Suatu pagi yang tenang, Lasmi melangkah masuk ke ruang komandannya. Ia menyerahkan selembar surat dengan tangan tegas. "Ini surat pengunduran diri saya dari penugasan luar kota, Pak." Komandannya menatapnya tajam. "Kau serius, Lasmi?" "Sangat serius. Saya perlu kembali ke Puspasari, Pak. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahan." Komandannya menghela napas panjang. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia tahu tekad Lasmi bukan hal yang bisa digoyahkan dengan sekadar perintah. Hari itu juga, Lasmi kembali ke desa yang dulu menjadi saksi awal pertemuan mereka. Puspasari masih sama. Lereng Tanjung Jaya tetap sunyi, namun menyimpan rindu yang sulit dijelaskan. Di balai desa, warga berkumpul untuk acara rutin penyuluhan bencana. Namun kali ini, Lasmi yang berdiri di depan mereka. Bukan sebagai brigadir, melainkan sebagai seorang wanita yang hendak berbicara dari hati. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Warga Puspasari yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan sebagai polisi, tapi sebagai seseorang yang ingin meminta maaf. Kalian semua tahu siapa Sandi. Kalian juga tahu apa yang ia lakukan saat sungai meluap tempo hari." Warga mulai saling pandang. Beberapa mulai menunduk. Yang belum kalian tahu adalah bahwa Sandi menyelamatkan saya tanpa pamrih. Ia tak pernah meminta imbalan, apalagi sorotan. Ia hanya ingin saya selamat. Dan semua kabar yang menyebut ia cari sensasi atau mengincar perhatian saya itu semua tidak benar. Suasana mulai hening. Sayalah yang seharusnya malu, karena saya terlalu lambat menyadari bahwa di balik kesederhanaannya ada hati paling jernih yang pernah saya temui. Air mata menetes di pipi Lasmi. Ia tak berusaha menyekanya. Sandi telah pergi karena fitnah, karena ucapan-ucapan kita. Saya berharap, kalaupun dia tak kembali, setidaknya kita bisa mendoakannya, agar ia bahagia dimanapun berada. Salah satu warga tua yang dulu paling vokal menyindir Sandi, berdiri. Suaranya serak. "Maafkan kami, Mbak Lasmi. Kami salah menilai. Kami terlalu cepat menuduh, tanpa tahu siapa dia sebenarnya." Tangisan pelan mulai terdengar dari kerumunan. Suasana balai desa berubah menjadi ruang perenungan yang dalam. Hari itu, desa Puspasari tak lagi bicara tentang status atau citra. Mereka bicara tentang kebaikan, tentang penyesalan, dan tentang betapa mudahnya lidah menyalakan api yang membakar hati orang lain. Dan di antara heningnya pegunungan Tanjung Jaya, doa-doa kecil mulai dikirimkan. Untuk seorang pemuda sederhana bernama Sandi Gumilang, yang tanpa ia sadari, telah mengubah pandangan satu desa tentang arti kemanusiaan. Hari-hari berlalu di desa Puspasari. Daun-daun mulai menguning. Udara pagi tak lagi dipenuhi embun sejuk seperti dulu. Tapi satu hal tetap tak berubah. Lasmi masih belum menemukan Sandi. Ia sudah menyusuri semua tempat yang mereka pernah lewati bersama. Menelusuri tepian sungai Sekayu yang dulu nyaris menelan hidupnya, berjalan kaki ke ladang-ladang kosong, hingga ke pasar kecil yang biasanya ramai dengan pedagang keliling. Tapi semua sia-sia. Sandi seolah menghilang begitu saja, ditelan bumi. Namun, yang paling sulit bukanlah rasa kehilangan itu. Yang paling menyakitkan adalah harapan. Harapan bahwa pada suatu pagi, Lasmi akan melihat siluet lelaki sederhana itu berdiri di depan gubuk reotnya, tersenyum seperti tak pernah pergi. Tapi pagi-pagi itu selalu kosong. Lasmi masih menyimpan surat terakhir dari Sandi. Ia membaca ulang tulisan tangan itu hampir setiap malam, seolah mencari petunjuk rahasia yang mungkin terlewat. "Maafkan aku, Lasmi. Aku hanya lelaki biasa, bukan siapa-siapa. Dunia tak selalu ramah pada orang seperti kita. Tapi aku ingin kau tahu, saat aku menolongmu hari itu, aku tidak berpikir soal apapun.
Aku hanya ingin kau selamat. Karena di mataku, kau adalah nyala kehidupan. Jika kelak kita tak bertemu lagi, tetaplah hidup dengan baik. Karena kau pantas bahagia selamanya. Kalimat terakhir itu menusuk paling dalam. Bukan karena perpisahan, tapi karena ketulusan yang tidak banyak dimiliki manusia zaman sekarang. Lasmi duduk di depan gubuk kosong milik Sandi. Dinding kayunya mulai lapuk, atapnya merunduk, namun jejak kehangatan masih tertinggal. Di sanalah Sandi tinggal bertahun-tahun tanpa mengeluh. Di rumah itu pula, Lasmi sadar bahwa selama ini ia mencari lebih dari sekadar pahlawan. Ia mencari seseorang yang membuatnya merasa hidup. Bukan pangkat, bukan gelar, bukan status. Seseorang yang tulus meski miskin, yang berani meski tanpa seragam, yang memeluk dunia bukan karena jabatan, tapi karena hatinya luas. Dunia mungkin menyebutnya bodoh karena meninggalkan kenyamanan. Tapi Lasmi tahu, hatinya tidak pernah salah memilih. Ia menatap langit. Jika aku harus menunggu lebih lama, aku akan menunggu. Karena aku percaya, Allah tak akan memisahkan dua hati yang ditakdirkan. Tak jauh dari sana, beberapa anak kecil bermain di dekat sungai. Mereka tak tahu apa-apa tentang cinta, tentang perjuangan, atau tentang bagaimana dua jiwa bisa saling terhubung bahkan dalam diam. Tapi Lasmi tahu, dan di matanya yang basah oleh rindu, ada satu cahaya kecil yang belum padam. Keyakinan bahwa di suatu tempat, Sandi masih hidup. Mungkin sedang bekerja di kebun. Mungkin tinggal di desa lain dengan nama berbeda. Tapi yang pasti, ia masih jadi lelaki dengan hati bersih yang dulu melompat ke sungai untuk menyelamatkan nyawanya. Dan bagi Lasmi, itu cukup. Karena cinta sejati tak perlu terus hadir untuk bisa dirasa. Ia tumbuh dari kenangan, dan hidup dalam harapan. Sore itu, langit Puspasari menggantungkan mendung tipis. Udara basah dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Lasmi berdiri diam di tepi sungai Sekayu, tempat di mana segalanya bermula, dan barangkali akan berakhir. Ia menatap aliran air yang tenang, namun dalam. Sungai itu pernah hampir merenggut nyawanya. Namun sungai yang sama pula menjadi saksi bisu lahirnya rasa yang tak pernah ia rencanakan. Di tempat inilah Sandi mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Dan di tempat ini pula, Lasmi kehilangan separuh jiwanya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari balik semak. Lasmi menoleh dengan pelan. Seseorang muncul. Seorang lelaki berpakaian sederhana, membawa karung goni di punggung dan mengenakan topi caping lebar. Langkahnya pelan. Matanya berhenti tepat di Lasmi. "Endi?" Lasmi terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Sandi tampak sama seperti dulu, hanya sedikit lebih kurus dan kulitnya lebih gelap. Namun sorot matanya masih sama, tenang, jujur, dan dalam. Ia pun tampak terkejut. Tak menyangka akan bertemu Lasmi di tempat ini, pada waktu yang sama, saat sore hendak menutup hari. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling pandang. Tak ada kata-kata. Hanya udara yang membeku di antara mereka. Akhirnya, Lasmi memecah keheningan. "Kamu kemana saja, San?" Sandi menunduk. "Aku cuma pergi untuk menenangkan diri. Semua terlalu bising. Aku bukan siapa-siapa. Lasmi, aku takut kamu akan jadi bahan ejekan kalau terus dekat sama orang seperti aku." Lasmi mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa kamu pikir aku peduli pada ocehan orang?" Sandi menahan napas. "Karena aku tahu rasanya dihina, dicibir. Dan aku nggak mau kamu ikut merasakannya karena aku." Lasmi menggenggam tangannya erat. "Aku nggak pernah takut jadi bahan cemoohan. Tapi aku takut kehilangan kamu." Sandi menatapnya. Ada genangan air di matanya. Tapi senyum kecil juga mulai muncul di sudut bibirnya. "Aku juga takut, Lasmi. Takut kamu gak bisa nerima aku apa adanya. Tapi ternyata, rasa takut itu kalah sama rinduku." Mereka duduk di batu besar dekat sungai. Tidak bicara banyak. Hanya membiarkan angin dan suara gemericik air menyampaikan semua yang tak terucapkan.
Lasmi bersandar di bahunya. Aku nggak butuh pahlawan. Aku cuma butuh seseorang yang tahu caranya tulus. Dan kamu, San, kamu sudah cukup. Sandi menggenggam tangan Lasmi dengan pelan. Kalau begitu, bolehkah aku kembali? Bukan ke desa, tapi ke hatimu. Lasmi tersenyum, lalu menatap langit yang mulai memerah. Sore itu, di tepi sungai, mereka temukan jawaban dari semua tanya. Bukan di tempat mewah, bukan dalam seremoni besar, tapi dalam diam dan ketulusan yang sederhana. Dan semesta pun seolah ikut bersaksi bahwa dua hati yang saling mencari tak akan pernah benar-benar hilang. Hanya tersesat sebentar, untuk akhirnya kembali pulang. Hari itu, Sandi dan Lasmi berdiri di bawah langit yang cerah, seolah alam ikut merayakan kembalinya mereka pada satu sama lain. Semua rasa yang terpendam selama ini akhirnya terungkap. Mereka berdiri di tepi sungai Sekayu, di tempat yang sama di mana mereka pertama kali bertemu dalam peristiwa yang mengubah hidup mereka. Di sini, di tempat yang penuh kenangan itu, mereka memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru, tanpa ada lagi ketakutan atau keraguan. Lasmi memandang Sandi dengan tatapan yang penuh kehangatan. Aku memutuskan untuk meninggalkan jabatan itu, San. Aku nggak butuh lagi status atau pangkat. Yang kuinginkan hanya hati yang tenang, bersama seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, seperti kamu. Sandi terkejut. Kamu serius? Tapi kamu kan sudah berkorban banyak di kepolisian. Lasmi tersenyum lembut. Kadang kita harus meninggalkan sesuatu yang besar untuk mendapatkan yang lebih penting. Aku nggak bisa terus hidup dalam dunia yang hanya melihatku dari jabatan. Aku lebih memilih hidup dengan hati yang tenang, dan itu ada di sini, bersama kamu. Sandi terdiam, hatinya dipenuhi rasa haru. Tiba-tiba, Lasmi menariknya ke dalam pelukan erat. Itu bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan penghargaan tertinggi, pelukan yang penuh arti. Pelukan yang mengandung pengakuan akan perjuangan, kejujuran, dan kesetiaan yang mereka bangun bersama. Di pelukan itu, dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua, dan segala kecemasan serta perbedaan seolah lenyap begitu saja. Setelah beberapa saat, mereka saling melepaskan pelukan. Lasmi menatap Sandi dengan penuh keyakinan. Dari hari ini, hidupmu nggak lagi sendiri, San. Kita akan jalani hidup ini bersama. Sandi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Lasmi. Kamu nggak tahu betapa berartinya semua ini buat aku. Dan sejak hari itu, takdir mereka berubah. Mereka memulai perjalanan hidup bersama, di tengah kesederhanaan dan ketulusan. Meskipun dunia seringkali mencibir, mereka tahu bahwa kebahagiaan tak terletak pada status atau sorotan orang lain. Kebahagiaan sejati ada pada hati yang jujur dan tindakan yang tulus. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa seringkali kita terjebak dalam pencarian hal-hal besar di luar diri kita. Padahal, kebahagiaan dan kedamaian sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dalam memilih untuk hidup dengan hati yang tulus dan saling menghargai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, yang pada setiap tangkainya terdapat 100 biji. Artinya, kebajikan yang dilakukan dengan niat tulus akan membawa hasil yang berlipat ganda, baik untuk dunia maupun akhirat. Kisah ini adalah fiktif, meskipun terasa seperti nyata. Namun, kita bisa mengambil hikmahnya tentang ketulusan, keberanian, dan perjuangan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Mari sebarkan kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Semoga kisah ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.